Elena bertanya-tanya apakah dia punya tempat di hati Vano. Bukankah dia bahkan sedikit tertarik pada tindakan kebaikan yang ingin dia berikan kepada Kinan? Elena menggertakkan giginya karena rencananya telah benar-benar terurai. Dia kembali ke Kinan untuk mencapai dua tujuan. Satu adalah untuk menggiling kepercayaan Kinan ke lantai dan yang lain untuk menunjukkan kepada Vano tentang kebaikannya. Tapi, Kinan terbukti lebih tangguh dari yang dia kira dan sekarang Vano telah pergi. Jika dia tidak bisa memamerkan keanggunannya kepada Vano, lalu apa gunanya dia kembali ke Kinan tadi? Selain itu, dia ingin mengeluh kepadanya tentang betapa buruknya Kinan memperlakukan kebaikannya. Berdasarkan kepribadian Vano, jika dia tahu dia menyimpan dendam ini, itu hanya akan memperburuk citranya di matanya. Dia tidak suka orang yang menyimpan keluhan lama. Satu-satunya jendela singkatnya untuk memfitnah Kinan di matanya adalah sekarang. Sayangnya, pria itu sudah pergi. Dia tidak mungkin meneleponnya hanya untuk mengeluh tentang Kinan. Itu tidak akan membantunya menumbuhkan citra positif. Namun, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan bisa mengungkitnya lagi. Dengan kata lain, rencananya benar-benar menjadi bumerang. Elena melirik Kenzo yang berdiri di sampingnya dan matanya berkaca-kaca. Kenzo menjadi bingung melihatnya menangis dan berkata dengan tergesa-gesa, "Nona Elena, ada apa?" "CEO Vano benar-benar tidak sengaja meninggalkanmu di sini. Dia memiliki sesuatu yang penting untuk diurus. Tolong jangan sedih." Elena menyeka air matanya dan memaksakan senyum, menambahkan, "Ini tidak ada hubungannya dengan Vano. Ini semua salahku karena melupakan betapa sombongnya Kinan. Aku seharusnya tahu akan sulit baginya untuk menahan harga dirinya dan menerimaku. Tolong, siapa yang bisa aku salahkan selain diriku sendiri karena terlalu tidak peka?" "Nona Elena, apa yang kamu bicarakan?" Kenzo bertanya. "Bukan apa-apa. Aku juga punya sesuatu yang penting untuk ditangkap. Terima kasih sudah menungguku," kata Elena sebelum berbalik untuk pergi. Dia ingat untuk dengan sengaja menghapus air mata yang jatuh di wajahnya. Tidak peduli seberapa keras Kenzo memanggilnya, dia memastikan dia tidak berbalik. Kenzo menyaksikan tanpa daya saat dia memanggil taksi dan pergi. Dia kembali untuk melapor ke Vano. Vano sebenarnya tidak ada pertemuan penting meskipun dia kembali ke kantor lebih awal. Dia marah dengan perilaku Kinan sehingga dia tidak ingin berada di rumah sakit. Berbaring di kursinya, Vano melepas kancing atas kemejanya saat pikirannya kembali ke saat Kinan merobek cek di depan matanya. Sebuah cek untuk miliaran, dan dia merobeknya bahkan tanpa mengedipkan mata. Apakah Kinan benar-benar berprinsip atau dia melakukannya untuk membuatnya kesal? Vano menyeringai ketika dia mencoba mencari tahu jawabannya. Menurutnya, Kinan bertindak terlalu bodoh. Saat ini, dia berada dalam posisi yang tidak memberinya alasan untuk dengan keras kepala mempertahankan cita-citanya. Apakah harga diri dan prinsipnya begitu penting? Bab 33, meremehkan Xia Xinghe. Wanita itu masih sombong seperti yang diingatnya, masih tidak tahu kapur dari keju. Dia belum pernah bertemu wanita yang lebih bangga dalam hidupnya. Tidak peduli kesalahan apa yang Kinan lakukan, dia tidak akan meminta maaf, menebus, atau mengungkapkan penyesalan. Bahkan pada tahap di mana Kinan berada, dia masih berpegang teguh pada kebanggaannya yang keras kepala itu. Vano tidak bisa tidak bertanya-tanya akankah Kinan berubah? Sementara Vano tenggelam dalam pikiran ini, seseorang mengetuk pintu kantornya. Vano kembali dari lamunannya dan berkata, "Masuk." Kenzo membuka pintu dan melangkah masuk. Melihatnya, Vano bertanya, "Kenapa kamu kembali begitu cepat?" Kenzo menjawab dengan ekspresi yang sulit dibaca, "Nona Elena memakai mobilnya sendiri dan pergi." "Maaf, CEO Vano, karena tidak bisa mengantar Nona Elena pulang secara pribadi." "Apa yang terjadi?"
Mengapa dia marah? Vano bertanya sebagai pemikiran tambahan. Kenzo menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak tahu, tapi berdasarkan cerita kecil yang berhasil diceritakan oleh Nona Elena, sepertinya dia diganggu oleh keluarga Nona Kinan. Vano tidak bertanya lebih jauh, dia hanya berkata, oke, terima kasih. Saya akan pergi kalau begitu, CEO Vano, Kenzo menawarkan. Vano tidak menunjukkan minat sedikitpun untuk mencari tahu apa yang terjadi pada tunangannya. Vano telah meramalkan hasil seperti itu ketika Elena mengatakan dia akan kembali untuk meminjamkan Kinan bantuannya. Kinan telah menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak menginginkan bantuan mereka. Elena mengira tindakannya akan terlihat baik di mata Vano, tetapi hanya mengira dia bodoh. Elena kembali, tahu betul bahwa kebaikannya tidak akan diterima. Dari sudut pandang Vano, dia pantas mendapatkan perlakuan yang dia terima. Vano bukanlah orang yang tahan dengan tindakan bodoh. Karena itu, dia tidak merasa sedih untuk Elena dan juga tidak memiliki niat untuk menghiburnya. Setelah Elena kembali ke rumah, dia duduk dengan sabar menunggu panggilan dari Vano, tetapi jelas tidak ada yang datang. Itu membuatnya lebih mudah tersinggung sehingga dia online untuk curhat ke pacarnya. Wanita itu, aku memberinya uang karena aku masih memperlakukannya sebagai mama dari Farel. Dia pikir dia siapa sehingga dia bisa menghinaku di depan seluruh staf rumah sakit? Dia hanya anjing jahat di mataku. Elena, dia tentu saja anjing yang jahat, jangan marah karena bajingan yang tidak berharga seperti dia. Jari kelingkingmu sendiri lebih besar darinya. Elena tersenyum. Apakah aku perlu kamu untuk memberitahuku bahwa? Omong-omong, menyedihkan bahwa kamu tidak ada di sana untuk melihat betapa buruknya dia. Dia tampak keriput seperti mumi dan dia tinggal di tempat pembuangan sampah. Hidupnya pasti sudah berakhir sekarang. Tahukah kamu betapa bahagianya aku ketika aku melihat situasinya saat ini? Aku hampir terbang dari tanah karena kegembiraan belaka. Inilah yang kita sebut karma. Tentu saja, Tuhan akan menghukum bajingan tercela seperti dia. Elena, bersabarlah dan kamu akan melihat jarak antara kamu berdua semakin besar. Dalam beberapa tahun, dia harus menjual tubuhnya kepada seorang pria tua gemuk agar dia bisa bertahan hidup. Kemudian, dia hanya bisa menyesali dia tidak mengambil uangmu ketika kamu menawarkannya hari ini. Suasana hati Elena meningkat pesat. Mulutnya melengkung menjadi senyum angkuh ketika dia menjawab, tolong, jarak antara kita sudah sangat jauh. Oke, kamu seharusnya melihat kain yang dia kenakan, aku bahkan tidak akan menggunakannya sebagai alas lantai. Dia terlihat lebih tua dari mamaku, tahukah kamu betapa aku perlu mengendalikan diri untuk tidak memanggilnya Bibi? Pukulan verbal terus berlanjut. Di antara kelompok teman Elena, Kinan diremehkan ke tahap di mana dia kurang dari kotoran manusia. Setelah operasi Hendra yang sukses, Gavin menemukan waktu untuk meretas komputer Elena, bertekad membalas dendam untuk kakak perempuannya. Dia akhirnya masuk ke komputernya, tetapi itu adalah pesan yang menunggu usahanya. Dia sangat marah membaca cara Elena dan orang asing acak ini mencerca kakaknya. Ini terlalu banyak. Gavin mengepalkan tangannya erat-erat, pembuluh darah di punggung tangannya pecah. Ada api metaforis di matanya seperti dia sedang menatap gambar musuh bebuyutannya. Kinan baru saja selesai mencuci wajah dan lengan Hendra. Dia berbalik untuk membilas handuk. Dia melihat wajah Gavin dan bertanya, ada apa denganmu? Bukan apa-apa, kata Gavin terburu-buru sambil menutup laptopnya. Dia takut kakak perempuannya mungkin melihat apa yang mereka tulis tentang dia, tetapi tindakannya hanya meningkatkan minatnya. Kinan dengan lembut menggerakkan tangannya yang menutupi laptopnya dan dia duduk di sampingnya dan mulai membaca. Gavin takut dia akan marah, jadi dia menambahkan dengan cepat, orang-orang ini tidak mengenalmu, jadi jangan ambil hati apa yang mereka katakan. Dalam hatiku,
Kakak adalah wanita terbaik yang pernah ada. Tidak ada yang lebih baik darimu, terutama bukan Elena ini. Kau meretas komputernya? Kinan bertanya, menatap layar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.